Para audiens yang saya hormati dan banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan hidup di dunia yang penuh dengan penyihir dan naga. Bayangkan Anda jatuh cinta pada sang pangeran. Bayangkan Anda tinggal di tempat yang Anda inginkan. Bayangkan Anda bisa pergi kemanapun Anda mau di dunia ini. Langit, gurun, hutan, di dasar lautan, kemanapun Anda mau, sebut saja. Bayangkan menjadi seorang prajurit dalam Perang Dunia Pertama. Melihat semua itu nampaknya tidak mungkin pada kenyataannya. Namun, semua itu bisa terwujud dengan membaca buku. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbicara di sini hari ini. Kedua, salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju era modern yang cerah yang kita jalani saat ini. Dan tak kalah pentingnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat istimewa ini menurut saya. Audiens yang saya hormati, salam sejahtera. Nama saya Nadira Nurdiani, saya dari PPI 113 Izarul Haq. Berdiri di sini hari ini saya akan menyampaikan pidato saya. Saya akan memberitahu Anda tentang kekuatan dalam membaca, bagaimana buku menyelamatkan kita. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang membaca, dan tidak hanya kami suka membaca, tetapi kami juga senang membicarakannya dengan teman-teman kami. Jadi, kekuatan apa dalam membaca sehingga bagaimana buku menyelamatkan kita? Saya tidak bisa berbicara mewakili semua orang, jadi izinkan saya memberitahu Anda bagaimana buku menyelamatkan saya dengan kekuatan dalam membaca. Buku menyelamatkan hidup saya sekarang. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Pernahkah Anda merasakan perasaan ini ketika Anda melihat sebuah buku tergeletak di rak buku, di toko buku, atau di perpustakaan, dan saat Anda melihat sampulnya dan membaca sinopsisnya, Anda baru tahu Anda akan sangat menyukainya. Melihat buku menjadikan saya seperti sekarang ini hidup saya, pilihan, emosi, perasaan saya. Alasan dari kebiasaan membaca saya adalah saat hari libur, saya merasa bosan, saya kesepian, saya tidak punya teman, saya membuang waktu yang pada dasarnya membuat saya sulit berkembang. Dan buku menyelamatkan saya saat itu. Buku membimbing saya untuk menemukan caranya berkembang menjadi lebih baik. Buku telah menjadi teman setia saya dan masih terus begitu sampai saat ini. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak dapat disangkal. Istimewa membaca itu seperti olahraga, butuh waktu latihan dan dedikasi. Dan agar bisa mengetahui lebih banyak tentang dunia ini, kita perlu membaca sebanyak yang kita bisa. Membaca berarti melakukan perjalanan melintasi waktu, mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya, mengalami dunia imajinasi, petualangan, dan penemuan. Ambil contoh laut bercerita. Ketika saya membaca buku itu, saya jatuh bersama laut ke dasar laut. Ini sangat aneh, sangat visual. Di tahun 1998, di sana ia ditangkap, disiksa, pada akhirnya ia dibunuh dan dibuang ke laut. Dan dari dalam lautlah ia mulai bercerita. Saat saya membaca buku itu, pikiran saya terus ingin kembali ke tahun 1998 untuk menyelamatkan laut dan mengalami semua omong kosong ini lagi. Jadi bisa Anda lihat dalam buku ini,
Laut yang kedinginan, merasa sepi dan begitu sunyi di dasar laut. Sedangkan di dunia nyata, buku selalu bisa menemani Anda untuk melepaskan diri dari kesepian, kebosanan kehidupan sehari-hari, dan memasuki dunia fantasi. Misalnya, Anda seorang muslimah bisa pergi ke negeri ginseng untuk meraih impian Anda dengan membaca buku Laut Tengah. Anda bahkan dapat melakukan perjalanan kembali ke Perang Dunia Pertama dalam rangkaian sejarah mengerikan. Dengan membaca buku, kita bisa pergi kemana saja dan menjadi apa saja. Membaca juga cara yang baik bagi kita untuk terhubung dengan orang lain. Sungguh menakjubkan ketika Anda sedang membaca buku di kereta, orang asing di sebelah Anda berkata, "Hei, saya juga suka buku itu." Hal menakjubkan lainnya tentang membaca adalah saat Anda membaca, Anda akan terlibat dalam percakapan dengan penulisnya. Salah satu penulis yang saya kagumi adalah Bill Bryson, yang humoris dan jenaka. Penulis buku terlaris A Short History of Nearly Everything. Saat membaca salah satu bukunya, The Body, saya merasa seperti sedang menemani penulisnya melakukan perjalanan yang berharga. Dia mengajak kita untuk melakukan penjelajahan di tubuh manusia. Bagaimana fungsinya, kekuatan menyembuhkan dirinya, keingintahuannya yang mendalam terhadap dunia yang kita tinggali, dan pengetahuan ensiklopedinya tentang topik-topik ini membuat saya terkesan dan tersentuh. Penulis tercinta lainnya adalah Berliana Kimberly, yang buku-bukunya yang sedih dan terkesan menakjubkan, bahkan menarik sehingga saya bahkan tidak ingin ceritanya berakhir. Saya telah membaca 2 buku hebatnya, yaitu Laut Tengah dan Langit Goryeo. Nah, dalam membaca kita harus punya minat. Dan minat membaca itu hanya bisa ditumbuhkan kalau memang itu dibiasakan. Membaca itu kan keterampilan yang harus dilatih, seperti maraton. Semakin kita sering lari, semakin kuat, semakin suka, daya tahannya akan semakin maksimal. Jadi membaca juga seperti itu, harus dibiasakan, harus dilatih lewat serangkaian latihan. Jika kita ingin mendapatkan pengaruh dari kekuatan membaca, maka harus dibiasakan dengan meluangkan waktu minimalnya 20 menit dalam sehari untuk membaca. Seperti dalam sebuah buku yang saya pernah baca yang berjudul The 5M Club oleh Robin Sharma, salah satu dari 5 pakar kepemimpinan terbaik di dunia. Nah, di buku ini dia mengangkat banyak cerita orang-orang yang selama bertahun-tahun berkomitmen untuk bangun pagi. Dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan, dia menunjukkan bahwa bangun pagi itu sangat-sangat penting karena memberikan nada positif dan produktif untuk sisa hari kita. Rahasia di balik kesuksesan yaitu bangun pagi, khususnya jam 5 pagi. Nah, ini salah satu insight yang menjadi judul dari bukunya. Bahwa untuk menjadi sukses, kita harus mau melakukan sesuatu yang enggak banyak orang mau lakuin, termasuk menjadikan bangun pagi sebagai suatu kebiasaan. Di dalam buku ini ada satu framework yang saya suka, yaitu 20-20-20. Nah, itu dianjurkan untuk jam pertama di hari kamu itu 3 set 20 menit. 20 menit pertama itu kita harus melakukan latihan fisik. 20 menit kedua itu refleksi diri, bisa dengan meditasi, sholat, membaca Al-Quran, apapun momen yang tenang. Dan 20 menit terakhir itu untuk pembelajaran
dengan membaca buku yang beredukasi atau mendengarkan podcast. Nah, dalam 20 menit terakhir, kita bisa gunakan untuk meningkatkan minat membaca kita. Jujur, saya terinspirasi saat membaca. Saya bahkan menganggap sebagai nasihat tidak hanya dari penulis hebat, tetapi juga dari orang bijak yang memiliki wawasan mendalam tentang dunia kita. Audiens yang saya hormati, hari ini saya sudah berbagi cerita bacaan saya dengan Anda karena saya percaya bahwa membaca dapat menerangi seluruh dunia. Jadi mengapa tidak mengelilingi diri Anda dengan buku-buku, duduk dengan tenang, dan nikmati kata-kata, gambar-gambar, dan bagaimana semuanya menyatu dengan indah. Karena membaca itu sangatlah luar biasa. Dengan membaca, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang dunia ini. Membaca dapat meningkatkan konsentrasi, melatih otak, memberikan ketenangan, membangun kepercayaan diri. Dan membaca itu akan membuat kita punya daya imajinasi, punya keluasan hati, tidak mudah diprovokasi. Sehingga membaca buku itu akan menyelamatkan kita dari permasalahan. Satu hal lagi, saat kita membaca, bukan soal buku apa yang Anda baca, tetapi yang penting apakah buku itu bisa menginspirasi Anda untuk bertahan dan membantu Anda menghadapi masalah Anda dengan hati yang besar. Saya ingin mengutip salah satu baris favorit saya dari buku yang berjudul Self-Healing with Quran. Itu, jangan galau, kau butuh membaca Al-Quran, bukan liburan. Lidahmu kurang melantunkan Al-Quran, bukan kurang kasih sayang. Hatimu kurang mendekat pada Al-Quran, bukan pada kemewahan. Prioritaskanlah dalam membaca. Yang pertama itu membaca Al-Quran, dan yang kedua itu membaca buku edukasi. Setiap hari mari kita wajibkan diri membaca Al-Quran dengan terjemahan, walau ayat pendek itu sumber ilmu paling suci dan hebat. Dan wajibkan diri membaca buku ilmiah walau satu muka, insya Allah hidup dan mati lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.